Baik, kembali lagi dalam bahasan kita tentang SPSS. Kali ini kita akan menggunakan uji lain pada statistik non-parametrik, yaitu yang disebut uji Wilcoxon. Nah, misalnya kita ingin mengetahui hubungan antara dua sampel yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Misalnya, kita akan membuat tabel data yang merekam kecepatan lari para atlet sejauh 100 meter dalam satuan detik sebelum dan sesudah mengonsumsi minuman berenergi. Jadi kita ingin mengetahui apakah minuman berenergi itu punya pengaruh terhadap kecepatan atlet ketika mereka berlari sejauh 100 meter. Maka kita ingin memasukkan data-datanya dalam satuan detik. Nah, kita butuh dua buah variabel. Variabel pertama adalah variabel sebelum minum, dan variabel yang kedua adalah variabel sesudah minum. Kita buat yang pertama, kita beri nama, katakanlah sebelum minum. Tipenya sama, numerik, dan kemudian labelnya adalah sebelum minum. Lantas measure-nya kita ganti menjadi scale, dan kemudian untuk yang kedua kita buat variabel dengan nama sesudah minum. Sama numerik, dan lantas kita buat labelnya sesudah minum. Untuk measure-nya kita pilih scale. Kiranya cukup, kita hanya membutuhkan dua buah variabel, dan kita masuk ke dalam data view. Nah, sekarang kita akan masukkan data-datanya masing-masing ke dalam variabel-variabel. Sebelum minum dan sesudah minum, kita masukkan, tapi sebelum kita perbesar supaya tidak patah labelnya. Jadi kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara kecepatan lari seorang atlet dan cara mengukurnya. Para atlet itu disuruh lari sejauh 100 meter dan angka-angka yang kita masukkan ini adalah dalam satuan detik. Jadi sebelum minum ada atlet yang berlari 100 meter selama 67 detik. Dan setelah minum, katakanlah ada yang lebih cepat tetapi ada juga yang lebih lambat. Maka dari itu kita akan membuat hipotesisnya. Apakah ada pengaruh pada saat seorang atlet berlari mengonsumsi minum atau berlari sebelum dan sesudah mengonsumsi minum. Gampangnya seperti itu. Nah, kita masukkan data-datanya satu demi satu. Kita hanya membutuhkan 20 data saja. Katakanlah ada 20 atlet. Mungkin tidak perlu banyak, kecuali kalau Anda ingin menguji banyak sekali atlet, maka data-data yang di-input cukup banyak. Nah, yang penting untuk kita ketahui adalah data sebelum dan sesudah itu belum tentu berbanding lurus. Bisa jadi pada saat sebelum minum lebih cepat larinya, setelah minum lebih lambat larinya, atau sebaliknya. Maka ketika kita menghadapi masalah seperti ini, akan lebih baik kalau kita uji menggunakan salah satu hitung-hitungan statistik. Dalam hal ini kita menggunakan uji Wilcoxon. Baik, kita save terlebih dahulu, file, save as, dan kita beri nama uji Wilcoxon. Baik, kita sudah memiliki file uji Wilcoxon. Lantas, kita akan coba lakukan analisis. Mula-mula, kita klik pada Analyze dan sorot pada non-parametric test. Kita gunakan legasi dialogs dan kita manfaatkan salah satu pilihan, yaitu to related sample, sama seperti yang kita lakukan pada video sebelumnya. Hanya saja, di sini kita menggunakan Wilcoxon. Jadi pastikan dalam keadaan tercentang pada bagian test type ini. Nah, sekarang kita pindahkan variabel-variabelnya. Di dalam kotak dialog ini, kita klik pada sebelum minum, dan kita tekan tombol anak panah pada variabel 1, dan sesudah minum pada variabel kedua. Cukup kita tekan tombol OK untuk mendapatkan hasil outputnya. Baik, kita sudah mendapatkan hasil outputnya. Di sini ada
signifikansinya. Ada rank dan juga ada signifikansinya. Bagaimana cara kita menganalisis data? Jadi sekali lagi perumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan kecepatan lari 100 meter sebelum dan sesudah meminum minuman berenergi? Dugaannya atau hipotesisnya, HO-nya, tidak ada perbedaan kecepatan lari sebelum dan sesudah mengonsumsi minuman berenergi. Sedangkan HA-nya, ada perbedaan kecepatan lari sebelum dan sesudah mengonsumsi minuman berenergi. Cukup kita gunakan pada tabel tes statistik dan kita lihat pada signifikansinya. Pada tabel ini, pada tes statistik, nilai asimstik atau signifikansinya 0,069. Karena pada signifikansinya 0,069 maka lebih besar daripada 0,05. Maka hipotesisnya diterima. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan kecepatan lari sebelum dan sesudah mengonsumsi minuman berenergi. Jadi sebelum minum energi dan sesudah minum energi, ternyata kecepatan larinya tidak ada pengaruhnya. Atau bisa dikatakan tidak ada pengaruh minuman itu terhadap kecepatan lari.